Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang telah gugur di dunia podcast, perpodcastan. Karena udah berapa lama ini podcast tidak menampilkan video-video prestasi ya, dan video-video menarik tentang anak-anak SMA 3. Dan di sini kami berdua sebagai host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafka Raditya Kurniawan, saya dari kelas 12 IPS 4 dan rekan saya Davin Saputra Nugraha dari kelas 12 MIPA 2. Nah, kami di sini kedatangan satu orang narasumber yang emang bahasanya mah ini udah nggak asing lagi di dunia di planet SMA 3. Bener, ini emang nggak asing ini di planet SMA 3 sampai-sampai tukang jajan kantin itu tahu kenal orang ini siapa. Ya jadi nggak mungkin gitu nggak kenal ya. Iya. Dan kita sambut ini dia Raffi Sawan, Ketua OSIS SMA Negeri 3 Karawang masa bakti 2022 dan 2023. Perkenalkan, nama saya Raffi Sawan Ismara. Dipanggil Alex. Alex. Panggilan baru itu. Panggilan baru. Siapa yang manggil pertama gitu? Teman kelas. Tapi sekarang lebih sering dipanggil Sapuan Ketan. Sapuan Ketan. Karena apa tuh? Ada ketannya sih. Karena baru saja membuat bisnis baru kita di SMA 3. Oh, jadi ini mentang-mentang Iya, lagi di podcast kita promosi bisnis baru kita. Coba kalau gue masih jualan ya, gue udah promosi di sini kan. Nah, bahasa yang botak gitu. Jangan disebut. Jangan disebut. Kan udah nggak jualan lagi. Udah nggak jualan lagi. Oke. Di sini kalian pasti kan bertanya-tanya kenapa sih saya mendatangkan narasumber dari orang yang gak asing. Karena apa? Karena dia ini kan saking seringnya di sekolah ya. Dia kan ketua OSIS ya. Saking seringnya Anda ini sering sekali di sekolah, mungkin dari pagi sampai malam sampai nggak inget rumah mungkin ya. Iya. Karena banyak kegiatan mungkin ya kan. Mama nanyain gitu, Pak. Mama nanya. Tumben pulang cepet. Oh, tumben. Sekalinya pulang jam 3, jam 4, tumben pulang cepet. Itu pulang jam 3, nyampe rumah jam 4. Bayangin kamu kan kalau orang tua yang lain udah menanyakan, "Kamu kemana, Nak? Kamu di sekolah tuh ngapain? Kamu main ya? Kamu mungkin nongkrong ya?" Nggak boleh ya, nongkrong itu nggak boleh. Oke. Di sini kenapa saya datangkan langsung dari kelas 12 MIPA 2 dikarenakan kita ada pembahasan yang sangat seram ya teman-teman. Seram. Nah, seram banget. Bukan seram ya. Iya. Juga Karawang ini. Nah, kan ngomongin tentang ketua OSIS kita. Masa ngomongin OSIS mulu ya? Bosan ngomongin ya, serius-serius banget. Bosan sekarang kita podcast biasanya kita santai. Have fun aja. Jadi sedikit seram. Seram. Jadi Jadi kan kita kan tadi ngomongin yang ketua OSIS kita di pulang jam 3 tuh langsung ditanyain biasa pulang jam 7, jam 8, maghrib, isya. Bahkan nginep di sekolah. Kita sering loh bertiga ini. Bertiga sering teman-teman. Kita nginep di sekolah kalau lagi ada acara-acara. Nginepnya di mana? Jangan nanti ketahuan base camp kita. Base camp kita kalau di sana ketahuan. Enggak boleh dikasih tahu. Tahu. Privasi ya. Privasi. Jadi tema episode kali ini adalah horor SMA 3 Karawang. Iya. Lanjut. Oke. Jadi Kang, Langsung aja Kang Davin bisa bertanya langsung ke Kang Raffi. Jadi Kang, karena Kang pulang jam 6, jam 7, jam 8. Ya. Itu tuh ngapain aja sih di sekolah pertama? Apakah karena tugas OSIS, tugas pelajaran gitu, mapel dari guru? Sebenarnya sibuk. kalau lagi nggak sibuk banget bisa aja gitu pulang normal kayak biasa. Tapi kalau kita pulang normal kayak biasa tuh kayak ada yang berbeda gitu. Kita kebiasaan pulang malam gitu, pulang sore pulang malam. Tapi tiba kita pulang cepat tuh kayak ada yang beda gitu. Kayak enakan di sekolah dulu, muter-muterin sekolah, nyapa orang lain gitu. Gue sok kenal aja sama orang lain. Nah, itulah alasan kenapa gue suka pulang malam. Karena udah menganggap sekolah itu kayak rumah ya, sekolah sebagai rumah. Rumah kedua. Mungkin Kang Raffi kalau pelajaran jam kos tidur dia. Saya tahu. Benar banget. Sampai di belakang kelas itu ada kasur. Ngomongin
ngomongin tentang pulang malam nih. Hmm. Ada gak sih fenomena yang ada di sekolah kayak ini? Atau bisa disebut horor, penampakan? Mau cerita dari yang pertama, terbaru atau yang paling seram? yang pertama. Yang pertama dulu ya, ngalamin. Iya, yang pertama. Yang pertama di alamin tuh mungkin ini langsung ceritain yang paling seremnya aja. Iya. Oke. Ini ceritanya tahun lalu. Oke. Pas zaman milad SMA Negeri 3 Karawang. Ah, Nah, kalau teman-teman tahu kan milad SMA 3 kan itu hari Senin ya. Iya. Jadi kita dari teman-teman OSIS tuh persiapan di hari Sabtu dan Minggunya kan. Nah, ini kejadian horornya tuh ada di 2 hari ini nih, Sabtu sama Minggu sebelum milad. Nah, jadi si panitia OSIS ini kan lagi nyiapin buat acara besoknya nih ya. Iya. Buat acara milad di hari Senin nih. Nah, kita mulai dari kejadian yang hari Sabtu dulu. Di sini kejadiannya pas maghrib. Karena emang kita nyiapinnya tuh dari jam 12 siang sampai hampir Isya. Itu di hari Sabtunya. Nah, jadi kita waktu itu jamnya maghrib. Di situ kita lagi duduk di koridor samping perpus. Tahu nggak sih yang kata nyambungnya langsung ke lapangan upacara? Iya, tahu. Iya, pokoknya kita lagi Yang ada pagelaran seni gitu ya. Iya, lagi pagelaran yang ada foto eskul. Iya, Nah, iya. di situ lagi pada ngobrol. Di situ ada gua, Iya. ada Jaki yang kelas 12 Iya, MIPA 4. iya tahu. Terus ada OSIS yang lama itu ada almarhum. Iya. Ada almarhum. Terus ada Kang Jaki sama Teh Anggun. Nah, itu lagi berlima tuh. Kita tuh berlima lagi ngobrolin buat besok mau ngapain, mau persiapan apa tuh. Dan waktu itu bertepatan sama azan maghrib. Iya. Akhirnya pas azan maghrib itu stop dulu lah ya cerita-ceritanya. Iya. Dan di sini gua sama si Jaki itu pengen balik lah, istilahnya udah maghrib juga mau pulang ke rumah kan. Iya. Akhirnya gua sama Jaki mulailah berdiri. Nah, tapi sebelum gua pergi ke ruang OSIS buat ngambil barang-barang, kita berlima tuh ngedenger ada suara gamelan. Bukan suara gamelan, suara gendang. Gimana tuh sekarang? Ya, pokoknya kayak suara angklung, gendang, pokoknya gitu kayak bersama kayak gitu ya? kita ngiranya berlima itu awalnya lagi latihan angklung, sininya lagi latihan Iya. buat penampilan di hari Senin, si Iya. ekskul angklung tuh. Iya. Akhirnya nanya lah ke kakak kelasnya, Iya. Kang, ini suara angklung sama gendang dari mana? Heeh. Katanya, itu di lapangan basket lagi pada latihan, katanya ngomongnya Iya. gitu jawabnya. Iya, iya. Ya udah kita ngira oh iya latihan paling. Iya. Akhirnya gue sama Jaki nih berdua balik pergi ke Roska. Heeh. Pasti lewat situ dong, Iya, kelihatan dong lewat- lapangan iya, basket benar, dong. betul. Kata gue, kok nggak ada yang latihan angklung, nggak ada yang latihan gendang. Ya udah masih berpikir positif di sini. Ya masih berpikir positif di sini. Iya. Pas gua nyampe ruang ICT, nggak ada apa-apa yang latihan angklung sama sekali. Iya. Gua balik lagi, Iya. ketemu sama mereka. Kang, kok nggak ada yang latihan angklung? Katanya. Tapi ada suaranya. Dia baru dijawab, iya juga ya. Tiba-tiba, iya juga ya. Kok nggak ada yang latihan angklung? Lagian ngapain juga latihan angklung maghrib kan? Betul banget kan bahasanya mengganggu ya. Ya udah langsung kata Kang Jaki, dia bilang di sebelah paling. Gitu. Dia Dicek. bilang kan di sebelah tuh di dapur. Oh, iya. Kan kalau teman-teman tahu itu di sini perpus, ini dapur. Iya, iya, Suaranya tuh kedengar banget di dapur ini. Heeh. Akhirnya kita berlima itu ngecek, Heeh. jalan berlima set. Emang suaranya kencang tuh di dapur. Iya. Pas kita buka, jeder, nggak ada apa-apa. Tapi suaranya masih ada. Suaranya masih ada. Kabur berlima tuh. Masih ada. Kabur, lari ke mau ke Roska ya, Iya. ke arah Roska sampai depan ICT. Heeh. Stop dulu semua. Kenapa? Speaker masih ngira speaker. Nah di situ suaranya udah nggak ada kan, masih ngira kita speaker. Nah kita balik lagi, ya gue sama Jaki itu balik lagi ke dapur buat mastiin ini speaker atau bukan. Iya. Akhirnya balik lagi nih ke dapur. Set, pas dicek suaranya udah nggak ada. Ya udah gue ngira awalnya cuma bercanda doang, Iya, ada bercandain. iya. Pas dilihat di bawah meja si dapurnya ada gendang sama angklung. Ada gendang ya? Barangnya, gendang sama angklung. Dan nggak ada orang. Dan nggak ada orang. Berarti di posisinya di sekolah itu cuma ada kalian berlima. Nggak, iya cuma berlima, yang lain pada di Roska. Yang sisa di lapangan tuh kita berlima doang. Akhirnya dong, pada kabur dong, bener langsung. Udah depan Roska, gue kan masih di sini istilahnya masih bawahan ya. Iya. Balik. Pokoknya lu berdua sama Jaki beresin panggung, gue balik duluan kata kakak kelas gitu. Iya. Ditumbahin gua. Akhirnya gue sama Jaki balik ya ke panggung, beberes. Nah pas di beberes itu
ya takut lah ya, Iya, udah tinggal bener-bener. berdua Tuh, doang. pasti pikirannya kemana-mana dong. Iya, terus peralatan tuh disuruh ditaruh di dalam kelas kan. Oh. Nah, si Jaki ini malah usil. Kenapa? Tiba-tiba dikunciin gua di dalam kelas kalau yang dulunya 11 IPS 3. Iya. Itu Dikunciin. Ini pengalaman bukan ini bukan horornya tapi Iya. rada ngeselin. Iya. Lagi horor-horor gini tiba-tiba dikunciin. Akhirnya Pak tarik-tarik kan. Jebret. rusak. Langsung rusak pintunya. Nih, Bu Rina. Maksudnya teman-teman 11 IPS 3 tahu kenapa pintunya tiba-tiba rusak? Nah, itu ceritanya. 12 IPS 3 yang dulu 12 Yang dulunya 11 IPS 3. sekarang dipakai sama 11 IPS 2. 11 IPS 2. Yang itu tuh. Pokoknya yang di samping kopsus itu pintunya rusak gara-gara kejadian itu. Kejadian horor itu. Tapi emang gimana ya, sekolah kan gede juga ya. Jadi Terus banyak pohon. banyak pohon. Nah, terus kan ini kan tadi kan menyitain yang dulu ya. Nah, kayak saya tuh baru dengar kemarin Kemarin sekitar berapa hari? Seminggu ada ya? 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu 3 hari kan. yang lalu. Aku tahu nggak kenapa kan? Di syuting. Kenapa tuh? Jadi tiba-tiba Kang Rafi itu bikin status WA. Status WA-nya itu tahu kan yang sekarang jadi 10-7? 10-7. 7 sebelah ruang paskibra bukan? Ya, iya. Iya. Ya kan sebelah ruang paskibra. Jendela itu kan posisi terbuka dan itu tergoyang-goyang. Nah, nanti bisa deh sama editor di Cuplikin. Iya, ditunjukin nanti. Sering. Ini beneran. Awalnya Kira saya nggak percaya, tapi pas dia ada suara dia, iya. kayak apa bener gitu kan. Iya. Sampai ada yang kelas 10, ini anak PMR lah, merinding sampai pulang tuh ngechat saya, Kang, apa bener ya tadi yang diceritain Kang Rafi itu bener? Soalnya pas maghrib itu setiap saya pulang maghrib emang hawanya udah nggak enak. Ya entah kenapa gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini kita bukan nakut-nakutin kalian ya, bukan berarti SMA 3 itu horor. Justru saya tuh takut, soalnya kita sering ngaji. Iya. Sering Tadarusan gitu ya? Tadarusan, tiap pagi kita tadarusan, siang tak ngaji, apalagi sholat tuh masjid sering dipakai ya kan. Iya. Jadi teman-teman bukan kita berarti nakut-nakutin, di sini kita hanya bercerita ya. Kita pengalaman-pengalaman ketua OSIS kita kan. Kali aja teman-teman bisa ada pengalaman lain bisa langsung di komen. cerita horor cuma 3 kalian. Oke. Coba dong Kang, ceritain Kang gimana Kang? Dulu kemarin pas lagi kegiatan cabalon Iya. ceritanya tuh berdua lah ya, itu sama Berarti hari Selasa dong? iya hari Selasa sama Elang. Tuh Elang anak IPS 3 tuh. Dulu setelah sholat maghrib di saat yang lain yang lain pada pengen pulang kan, gue orangnya sompral ya. Iya. Orangnya sompral ya. Langsung ngajak Elang, Lang ke belakang yuk nyari setan. Orang ini agak aneh ya. Kalau orang mah udah mau maghrib tuh udah ketakutan gitu ya. Kayak ayo pulang. Setelah maghrib tuh pengen aja gitu nge-vlog gitu mau nyari setan di SMA 3. Astagfirullahaladzim. Lang, ayo Lang ke belakang nyari setan kata gua teh. Ya udah berdua sambil naik motor. Naik motor tuh ya sambil teriak-teriak di koridor kelas-kelas gini. Wah, ini lebih bahasanya lebih aneh lagi. Tunjukkan eksistensi. Ini menantang. Tapi nggak terjadi apa-apa di situ. Oh, iya. Nah, penasaran kan? Ya udah nyampe di depan panggung nih, parkirin motor. Iya. Awalnya di kelas 10-7 tuh pas kita baru datang tuh nggak terjadi apa-apa. Nggak ada hal horor apapun. Nah, akhirnya kita berdua mutusin buat pergi ke ruang kesenian maghrib itu yang katanya emang terkenal horor. Nah, kita berdua tuh lewatlah yang kata koridor yang ngarah ke kantin. Pokoknya teman-teman tahu itu auranya emang horor banget. Tapi kami berdua tuh sambil ngevlog nggak nemuin apa-apa. Kecewa. Dan akhirnya pengen balik gitu gara-gara nggak nemu apa-apa di belakang. Iya. Nah, tiba-tiba ada jendela goyang. Nah itu jelas Kang Davin. Emang saya lihat videonya tuh jelas. Iya. Jadi jendela itu emang goyang. Dan cepet ya? Dan kita awalnya ngiranya itu angin. Tapi setelah lihat jendela sampingnya yang emang kebuka juga, tapi nggak goyang, langsung orang, wah apa nih? Nah, itu merinding loh gua. Merinding. Tadi pas dia cerita yang awal aja, yang cerita yang dulu tuh udah mulai merinding gua, sumpah ini nggak bohong loh. Merinding. Apa? Ya, apalagi deh. Ini Tiba-tiba tadi lampunya dimatiin. Lu matiin ya? matiin nggak boy? Enggak ya? Enggak. Nah, ini kayaknya Aduh, ini emang settingan di videonya apa? Ya, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu, habis gue jaga bahasa aja lah, jaga sikap kalau lagi di tempat-tempat. lanjut Kang Davin. Ya. Yang ini Kang.
Tempat mana aja sih? Spot-spot yang dibilang horor. Spot horor ya. Pengalaman gue yang udah Iya. hampir mau 3 tahun ya di Iya. sini. Cia mau lulus. Banyak yang bilang kantin dan ruang kesenian itu sebagai spot paling horor. Iya banyak sih. Banyak banget. Tapi emang horor di situ. Sama ini nggak sih? Tapi menurut gue yang spot paling horor tuh yang di situ. Iya di sini nih. Yang Kamar mandi belakang situ. Nah iya dan yang kelas depannya 11 MIPA 7. 11 MIPA 7. 11 MIPA 6. 11 MIPA 6 itu bisa dibilang paling horor di SMA 3. Iya. Karena gue pernah ada kejadian lagi. Oh, Nah, kenapa? gue sambungin cerita yang kata, kan gue bilang ceritanya yang milad hari Sabtu ya. Iya. Nah, ini milad pas yang hari Minggunya. Nah, gue punya cerita horor di sini. Sama tuh. Ini gue sama si Jaki lagi Iya. ceritanya. Ini emang waktunya udah maghrib di sini tuh kita niatnya emang pengen nginep di sekolah. Iya. Yang kata hari Minggu tadi yang kata kita nginep Kak. Nah, Iya benar. itu pas sore-sorenya, Iya. pas maghrib lah, gua sama si Jaki, ya gua intinya, gua izin lah ke kakak kelas, Kang, izin ke kamar mandi dulu ya, berdua sama Jaki katanya. Ditanyain, mau kamar mandi di mana? Di situ Kang, di belakang katanya. Terus kata si akangnya, gua saranin jangan, mending yang di depan. Iya. Nah, kata gua, Mungkin akangnya biarin nggak tahu lah, ya? udah kebelet banget. Ya udah gua ke kamar mandi yang ke belakang kan, iya. sama si Jaki. Feeling gua sama si Jaki udah gak enak katanya. Iya. Pi, udah Pi, nggak usah. Ya udahlah, gua udah nyampe di depan kelas 11 MIPA 6. Di depan 11 MIPA 6, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Jek, jek, jek. itu kenceng nggak? Apa? Kayak sama-sama? suara orang jalan aja. Oh. Kayak orang jalan gimana sih? Suara orang jalan. Hmm. Di kamar mandi yang belakang situ. Akhirnya gue sama Jaki, kayaknya nggak jadi deh. Jangan di kamar mandi ini. Jangan di kamar mandi. Ya udah kan, nggak jadi ke kamar mandi yang di situ. Kita pergi ke kamar mandi yang di masjid, yang samping kelas MIPA 1. Dulu kan serem banget. Yang sih. emang dulu serem, sekarang mah udah Udah direnovasi rapi, ya, udah rapi. Karena Burina. Pas dulu. Terima kasih Burina. Terima kasih Burina. Pokoknya pas kita baru dari sini, kita jalan lah ke kamar mandi ini. Iya. Ada kakak kelas dong di depan ruang OSIS, nanyain ke gua, Pi mau kemana? Mau ke kamar mandi. Ya udah gua ke kamar mandi sama si Jaki berdua, belok kiri. Nah pas gua baru nyampe depan area kamar mandinya, dulu tuh belum ada lampu, masih gelap gulita katanya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh. Itu kata si Jaki, Pi jangan di sini Pi, gua nggak mau nemenin. Nah ini sementara ada cerita dua sudut pandang dari gua dan dari si Jaki. Nah, kalau dari sudut pandang gua tetap yang gua lakuin di situ, gua tetap pipis di kamar mandi situ. Buang air kecil, Di masjid. buang air kecil ya? Iya, buang air kecil di kamar mandi masjid. Iya. Tapi ya ini horornya di cerita si Jakinya. Nah, dia ngira si Jaki itu nemenin gua. Nemenin gua buat jalan ke kamar mandi yang depan musola, yang dekat ruang guru situ. Nah, si Jaki itu ngiranya lagi bareng gua, dan gua berdua itu yang dilihatin si Jaki itu, gua berdua tuh lewat aula bawah, dan itu ketemu sama anak-anak RFB dan kakak kelas. Ya udah dong, si Jaki nemenin gua sampai ke kamar mandi situ, dan emang pas kamar mandinya itu emang ketutup, emang ada yang masuk ke dalam, dan si Jaki itu nungguin di luar kamar mandinya, udah kan, dia nungguin lama tuh, gara-gara gua nggak keluar. Padahal gua sementara ada di kamar mandi situ, dan gua udah keluar. Akhirnya gua nyariin si Jaki kan, kata gua, mana orang ini? Gua suruh nungguin malah kabur. Gua kira dia lagi bercandain gua kalau dia lagi kabur kan. Udah gua keluar dari kamar mandi, nyarilah ke ruang OSIS nggak ada. Terus gua ke aula bawah ngobrol-ngobrol sama anak RSD. Tiba-tiba si Jaki ini kayak dia bosan gitu nungguin di kamar mandi situ nggak keluar. Udah si Jaki balik ke aula bawah. Nah, nanya, tapi kalau ada di sini, katanya, emang gue abis buang air kecil kan di kamar mandi masjid ya. Bukannya lu di sini di kamar mandi depan musola? Kagak, orang gue ini di situ dari tadi kan. Terus yang di kamar mandi siapa? Udah tuh, akhirnya sama kakak kelas juga tuh benar-benar ngecek ke dalam kamar mandi. Set, dan emang beneran ketutup di kamar mandi tuh. Gua berdua sama satu lagi kakak kelas tuh ngecek ke kamar mandi, dan emang beneran kamar mandi ketutup, dan tiba-tiba ada yang keluar. Di situ kita ngiranya itu kelas 12 dong. Pas gua masih kelas 11 tuh ngira, wah anak kelas 12, perempuan. Nah, udah dong gua balik lagi ke aula bawah. Nah, dia tuh orangnya tuh abis dari kamar mandi tuh jalannya menuju yang BK, koridor BK dari musola itu kan. Kalau gua lewat aula bawah. Pas gua tuh dari aula bawah tuh pengen langsung ke ruang OSIS kan. Pas gua ini lagi, nggak ada orang kan.
Tapi gue ngiranya di situ yang keluar dari Tapi kamar lu mandi. lihat mukanya nggak? Kelas 12. Lihat mukanya nggak? Gue lihat. Mukanya mau ke kelas 12 yang kemarin. Iya pokoknya kayak nggak Ngalir asing gitu. lah. Ngalir. Ngiranya ya udah kelas 12 kali. Oh, iya. Ya udah lah. Jam berapa aja? Maghrib. Habis maghrib apa sebelum? Di waktu Pas-pasan. maghrib lah. Pas-pasan. Di sebelum maghrib. Itu. Emang Oke. di SMA 3 tuh di jam setengah 5 sampai setengah 6 sampai setengah 7 tuh emang agak rawan. Jadi hati-hati. Makanya kenapa Pak Nurdin nyuruh kalian pulang jangan lebih Iya. jam 5 ya. Karena emang Waktu maghrib tuh sakral Waktu maghrib banget. sangat sakral. Sampai ada filmnya. Makanya jangan lupa sholat. Ingat sholatmu. Kalau kamu ingin hidup dengan benar, sholat. Walaupun kami bertiga sering bolong-bolong sholat. Laka gitu, sholat jangan ditinggalin. Iya, walaupun sering bolong-bolong ya. Iya, jangan ditinggalin lah. Tapi jujur emang sholat tuh susah, tapi kalau ninggalin sholat tuh kayak ganjel. Iya. Kayak nggak tenang gitu. Nggak tenang. Tapi bener loh kalau buat gua pribadi ya, bukan karena gua alim, tapi emang bener. Entah kenapa itu kalau ninggalin sholat Setelah sholat tuh kayak jadi adem. Beda Di rasanya. saat kita punya masalah, pasti habis sholat, di bawah sholat, gitu kan. Bukan berarti gua ustad ya. Berarti kita ngajarin apa tapi memang kewajiban kita ya sebagai orang Islam tuh sholat jangan ditinggalin. Sholat. Karena dosa paling besar tuh ninggalin sholat. Iya. Iya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ngomong nih Kang Raffi, kan bisa ngerasain atau bisa ngeliat gitu. Itu emang ada Keturunan. atau kayak khusus gitu? Apa pernah diceritain dari orang tua, kamu tuh keturunan ningrat, jadi kamu bisa melihat. Gaya mereka gitu Ya makanya. kayak diturunin Soalnya gini, gue emang nggak percaya. Soalnya kalau diceritain mah kayak takut lah, ada rasa takut juga, serem gitu. Tapi gue selama di SMA 3, kalau diceritain tuh sering dari satpam ceritain, satpam depan tuh, terus orang-orang yang di luar SMA 3 yang emang pernah dulu di SMA 3 dia cerita gini-gini, SMA 3 gini-gini. Ya awalnya gue percaya nggak percaya, soalnya kenapa? Gue belum pernah melihat langsung. Paling kalau lihat tuh dari video atau dari cerita orang. Makanya gue aneh nih, apakah Kang Raffi ini punya ilmu-ilmu dalam gitu, ilmu-ilmu mata batin? Nggak tahu ya. Kenapa kalau ketua SMA 3 tuh kayaknya emang dikasih ini khusus gitu kalau udah ngejabat. Karena cerita dari Kang Lutfi, Kang Jumar itu. Iya. Mereka punya cerita itunya sendiri. Gue sebelum jadi ketua OSIS itu biasa-biasa aja. Iya. Nggak ada yang Nggak aneh-aneh pernah. gitu dari SMA 3. Heeh. Tapi semenjak jadi ketua gitu. Nah, gue pernah ketemu sebenarnya di depan ruang OSIS tuh Heeh. ada nenek-nenek. Nah, cuma ngomong assalamualaikum doang nenek-nenek itu. Pakai baju. Pakai baju ini kayak apa sih? Kalau yang Jawa tuh yang suka Anjir, dikasih itu beneran? beneran. Oh, iya Dia kayak ngomong gitu. assalamualaikum doang kan, waalaikumsalam gitu. Kapan itu? Pas gue ngejabat jadi ketua OSIS, pas baru-baru. Baru-baru. Baru-baru ngejabat ketua OSIS. Jam, Jam 5-an lah. arah. Dia nggak arah dari ke sana. dari Bekas itu. Heeh. Ke situ, ke jalan ke Ke- dalam lah. ke ICT ya? Heeh. Oh, musola itu. Iya. Dari jalan Bekas ini, Heeh. maju ke ruang OSIS, Heeh. ke koridor sini, ke koridor kelas-kelas. Oh, kesini ke Udah, sana berarti. itu jam pas gue mau pulang. Iya. Gue mau pulang dari ruang OSIS. Iya. Keluar gitu, ketemu sama nenek itu. Dan setelah gue ketemu nenek itu, gue sering mimpi tentang SMA 3 dan kangen sama nenek itu juga. Mungkin gini, mungkin yang setahu gue ya, yang sepemikiran gue ya. Mungkin nenek-nenek itu tahu karena lu ketua OSIS dan menitipkan, tolong jaga amanah. Kamu itu dipilih, tolong jaga amanah kamu, jaga kewajiban kamu, jangan pernah melupakan, maksudnya jangan tergiur atas jabatan. Bener. Jadi mungkin dia tuh mengingatkan Pi. Jadi sebenarnya ada baiknya juga ya. Untung gue bukan ketua OSIS dan gak mau sih. Semenjak OSIS dicayangin gitu. Iya. Apa sih di sini? Semenjak ketemu sama si nenek itu, gue sering ceritain dalam mimpi kayak dia cuma ini itu di. Balik. Bener. Cerita apa tuh? Satu aja deh. Pokoknya kayak ya cerita SMA 3 zaman dulu lah. Iya. Masalah-masalah guru terus misal ada masalah-masalah Iya. siswa-siswi gitu. Ada aja dalam mimpi tiba-tiba. Oh. Tuh, Sumpah ini Rapi baru cerita loh ke gua. Emang udah Ini bener teman-teman yang yang ngira gua udah lama sama Rapi. Ini Rapi baru cerita loh kalau Rapi itu sering dimimpiin emang baru cerita. Cuma cerita Rapi cerita itu yang kemarin tuh yang
si itu goyang-goyang, terus yang masalah itu juga cerita yang dulu pas masih kelas kita masih kelas 11 pas milad. Itu cerita dia. Tapi kalau yang ini sumpah baru-baru dengar. Jadi emang kayaknya mah emang udah di udah ini banget ya. Jadi ketua OSIS tuh nggak sembarangan. Jadi orang itu milih itu karena tahu kemampuan kita. Nggak hanya dikenal sama orang juga kan bisa memilih. Nah, coba ada pertanyaan lagi nggak Kang Davin? Oh iya. Pengalaman kan. Ada. Udah guys. Ini pertanyaannya Ada satu nih spot cuman di luaran gitu. Iya. Kan ada pohon ya depan. Iya. Pohon beringin. Pohon beringin. Itu ada nggak sih ceritanya? Kalau masalah cerita horor di pohon beringin itu nggak ada. Tapi pernah ada ngelihat sesuatu lah di dalam pohon beringin itu. Jadi ceritanya ini masih kelas 11 lagi. Iya. Cerita kelas 11. Itu tuh dulu ya pokoknya masih jadi cabalon lah kelas 11 ya, jadi cabalon. Dan di situ lagi ada acara seminar gitu dari DPR gitu lah. Iya. Nah, pas pulang dari seminar itu kan seminarnya mah di sekolah. Nah, pas pulangnya tuh kita kan nunggu tuh Pagi bukan sih? Iya, yang pagi-pagi Oh, itu. yang dulu itu. Iya, kan nunggu Oh dia. yang di Bogor itu ya? Iya, yang izin orang banyak ke Bogor. Jadi gede ya, mau ke sekolah kita ke Bogor biar dapat duit. Nah, itu teh pada nunggu kan nih bawa pohon beringin. Ngecek lah di dalam pohon beringin ini ada apa nih? Nah, ngeliat ada foto. Iya. Oh kan itu gue lihat. Ini lihat nih. Gue naik foto angkatan. Emang ada foto? Foto angkatan. Foto angkatan. Foto Foto angkatan berapa? Tapi pokoknya SMA 3 pas belum tingkat. Iya. Gitu. Nggak tahu tuh angkatan berapa dan kenapa ditaruh di pohon beringin itu? Iya. Nggak tahu alasannya kenapa. Tapi sekarang masih ada nggak sih? Kebetulan kemarin kan udah dipotong. Iya, kemarin dipotong. Ketahuan, diambil deh kayaknya. Emang udah ketahuan? Kayaknya. Nggak dicek lagi sih. Tapi ini beneran loh, kita ngeliat sendiri. Jadi di pohon beringin kan gini ya, bentuknya tuh kayak mekar gitu. Jadi tengahnya bolong ya. Jadi tuh gue tuh kepo. Ada apa sih? Awalnya gue lihat cuma ada semut doang, semut gede yang gede-gede tuh. Semut rang-rang. Pas dicek itu isinya tuh ada foto. Foto angkatan yang mau ditaruh situ. Ditinggalin. Itu angkatan berapa? Bener, itu emang ada. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Nggak Itu tahu kemarin. kalau udah diambil atau belum nggak tahu. Soalnya kemarin sempat ditebang. Sempat dirapihin itu pohon. Itu beneran. Beneran. Ya. Dulu tuh pokoknya itu tempat asri banget gitu, adem. Sekarang mah panas. Iya. Kemarin gua ya habis berduaan di situ panas. Siapa Mas? Sama siapa itu berduaan di pohon beringin? Kalau teman Ripaldi. Oh, teman. Nggak boleh pacaran ya, inget ya. Ingat. Pak Nurdin nih. Benerin. Ingat, Ingat. kami melarang keras. Pacaran. Wah, di sekolah ya, di sekolah. Terserah kalau mau di Terserah. sekolah lain Di luar mah mah. terserah. Itu urusan kalian. Urusan kalian. Urusan kalian. Mati gua. Nih Kang, gua mau nanya nih. Ya. Apa sih yang lo lakuin gitu pas ketemu mereka? Ya. Apakah lo langsung kabur? Apa doa dulu? Kan lo pertama nih sompral dia. Iya. Pengen cari dia kan lo kurang ajar banget gitu ya kan? Iya. Yang pertama dia udah nantang. Iya. Pertama nantang. Kalau dia udah muncul terus lo gimana? Iya. Sebenarnya kalau masalah horor-horor begitu kayak setan-setan begitu tuh tergantung dengan pikiran kita sih. Iya. Kalau intinya kalau kita berani atau nganggap itu sebagai cuma halusinasi doang, ya mereka nggak bakal muncul. Karena mereka kalau yang dari yang gua baca, kalau yang masalah setan-setan gitu, sebenarnya setan tuh sebenarnya itu adalah sebuah frekuensi atau gelombang gitu. Kayak ngomong lagi lah kita, kalau ngomong kan pasti ada Iya, gelombang-gelombang iya. sama gitu. Nah, sama setan tuh sebenarnya kayak gitu yang gua baca dari buku yang gua baca. Setan tuh sebenarnya frekuensi kayak begitu, gelombang seperti itu yang nyerap pikiran dan rasa takut kita. Jadi mereka nampak tuh karena mereka nyerap isi pikiran dan rasa takut kita. Jadi mereka menunjukkan diri dari apa yang kita takutin. Bahkan di luar negeri nggak ada kuntilanak, nggak ada Karena pocong. berani semua mungkin ya. Karena yang ditakutin sama luar negeri itu bukan kuntilanak, bukan pocong kan? Beda setannya kan. Apa? Misal kalau di Eropa gitu vampir. Nah, di Indonesia kan nggak ada vampir kan? Nggak ada vampir. Karena rasa takut orang Eropa tuh, setan di orang Eropa tuh ya Yang mereka vampir- kenal gitu ya, vampir yang mereka kenal. Kan kalau di Indonesia mah pocong, kuntilanak lah. Karena itu yang ditakutin sama si orang Indonesia nya. Jadi itu, jadi si setan-setan itu sebenarnya sebuah frekuensi yang nyerap rasa takut kita. Gitu. Jadi semakin Jadi takut kalau di- semakin ada ya. Iya, Jadi jadi katain semakin- mah di Indonesia cuma ada kesurupan. Iya. Lihat keluar negeri kok pada kesurupan. Lu nonton The Conjuring itu, lu nonton. Emang ada? Lah itu pada kesurupan. Ada, pada kesurupan. Iya. Oh.
ada Falak ya? Ya itu malah. Falak itu di luar negeri. Dari Indonesia apa coba? Apa? Talak cuas. Garing banget ya. Tapi gue ini punya sedikit, entah ini bener apa enggak ya, tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Iya. Gue tuh pas tahu kan yang perpisahan kelas 12 kemarin. Iya. Kebetulan kita kan, gue kan bagian peralatan ya. Iya, Iya, yang kata. Peralatan, kita balikin barang dari hotel ke sekolah di depan ruang kelas. Yang sore-sore. Kita ngangkatin. Dan ternyata barang gue tuh ketinggalan. Tapi gue udah di hotel. Iya. Aduh, barang gue di hotel. Nanti gue balik lagi ke sekolah. Pas balik ke sekolah dari hotel, emang kita tidur dulu bentar ya. Karena capek Iya. banget itu. Di situ posisinya nggak ada gua kan? Nggak ada. Nggak ada. Gue sendiri. Iya, gua udah pulang duluan. Iya, udah pulang duluan sendiri. Pas gue balik lagi ke sekolah, gue bilang, "Siapa mau kemana? Mau ambil barang Pak, ada di depan Roska." Itu lampu, itu malam kan. Entah lampunya emang rusak atau gimana, lampu itu tiba-tiba mati. Tep, nyala lagi. Kaget, supaya itu langsung merinding. Iya. Bawaannya itu udah kemana-mana. Yang pertama karena maghrib dan gue udah takut, udah capek, jadi pikiran tuh kemana-mana. Emang. Nah, itu. Emang nggak mungkin sih semantik tiba-tiba mati gitu. Baru kali ini doang. Iya. Nggak pernah gitu. Iya. Jadi kenapa ya kita ngomongin horor langsung matiin lampu? Dah. Iya. Kan ini Serem. sebenarnya makhluk bisa Oh. Bisa nyerap rasa takut kita ya? Iya. Kayaknya dia juga udah seneng deh kita omongin. Iya enggak Kali sih. dia lagi ikutan di sini Heeh. sambil ngomong ya kali, bohong kali gitu. Oke, ini kan tadi kan udah banyak juga masalah-masalah tentang Hantu horor SMA 3 dan perlu diingat lagi ini bukannya kita menakut-nakuti kalian, tapi di sini kita hanya sebagai hiburan aja ya. Iya. Biar Selingan aja lah selingan biar aja ya. podcastnya tuh ada. Ya, biar podcast tuh ada kontennya. Soalnya Konten. udah lama banget ini. Iya. Gak upload ini. Gimana sih podcast? Aduh. Terakhir kapan nih? Terakhir kapan? 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan yang lalu. Pas kita masih kelas 11. Iya. Pokoknya pas kita kelas 11 lah. Oh, sekarang 3 udah bulan lah. lama, udah Kita pas lulus udah berapa bulan? Mau 2 bulan ya? Mau 2 bulan. Ya udah lama. Udah lama. Dan banget gak jadi. sih. Dan lu tau nggak? Lama update ininya, uploadnya. Nah, Nggak tahu. Siapa? Aduh, ya. kita mah kerja juga ini. Oke. Oke. Mungkin itu aja. Sekali lagi. Oh ya. Satu kata buat podcast Tilu SMA Negeri Bedain dong dari Utara. kemarin kan ini dia, bisa ini dia. Tampilin ya. Iya, ditampilin ya. Kemarin yang ini nih. Ya, yang ini yang Iya, kemarin iya. ini. Kemarin Kemarin kita yang sempat ini. yang ini nih. Oke. Nanti edit sama lo. ya Yang ini. Ya, Oke. yang ini. Nah, karena sebentar lagi kita bakal lengser. Iya. Dan- Ini terakhir ya kita jadi podcast ya? Terakhir kan. Sama tiga. Iya, Baru juga kemarin ya. Iya. Tapi bisa dong kalau ngundang kita lagi. Iya. Gak apa-apa biar kita puas dulu. Ya. Ini mungkin kalimat buat ini ya, buat penerus podcast ini. Iya. ya Jadi bukan buat yang sekarang ini Iya. Jawa, tapi yang setelah penerus ini ya. Lanjutkan perjuangan kita. Oke. Sip. Lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan perjuangan kita buat teman-teman yang bakal lanjutin podcast ini karena podcast ini ada pas di angkatan kita. Betul Jadi sekali. kalau nggak digunain, nggak diterusin Buat dengan apa? maksimal itu buat apa gitu? Iya, karena kita susah juga ya, Karena ngajuinnya sekolah. ngajuinnya di sini tuh agak susah teman-teman. Tapi sekalinya ada ya tolong Kita harus dilanjutin. manfaatkan. Manfaatin. Oke, buat kesimpulannya dari saya yang tadi, Ya. pokoknya kita bikin konten ini bukan berarti kita menakut-nakuti kalian. Di sini cuma hanya Teman-teman sebagai hiburan aja hiburan ya. dan intinya mah jaga attitude kita ya. Jaga attitude di mana Di- tempat, di bukan mana- di sekolah doang. bukan di sekolah doang. Walaupun dunia kita berbeda, Iya. tapi Iya. kita harus Nah. respect. Ada respect. Kita harus respect. Harus respect. Kita punya masing-masing. Oke. Nggak boleh sembarangan. Oke. Oke. Dan jangan lupa kalian like, komen, Dan subscribe YouTube-nya SMA Negeri Negeri 3 3 Karawang. Langsung. Di mana di sini? Di sini pokoknya di bawah. Iya. Jangan lupa di komen ya. Nanti kita bakal bikin konten apa lagi? Misalkan kalian punya ide-ide Iya, mau request apa? mau request apa? Percintaan. Boleh, nih, pawangnya. Boleh, pawangnya. Maaf ya, aduh, bercanda maksudnya. Bercanda. Emang ini pawang, Bukan itu pawang, pawang Jen. ular. Kalau kamera langsung apa sih kamu? Hei, jangan. Oke, mungkin Itu di itu belakang aja. kamera. Gitu aja. Dari Mungkin. kami. Sampai jumpa lagi
Di Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf atas salah kata atau salah kata-kata yang mungkin terlalu bablas gitu kan. Ya, saya Rafka, Saya Davin. Dan saya Raffi Safani Suara. mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.